brother Rocky Gerung yang banyak dicintai orang, insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi kesalahan hoax itu adalah pada penerima hoax, bukan pada si pembuat hoax itu. Jadi karena penerima hoax itu dungu, maka dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya adalah upaya untuk menyelewengkan keadaan. Sebetulnya salah pengertian, genealoginya keliru tuh. Nah, saya nggak ngerti kenapa pembuat undang-undang nggak baca the thing called hate speech. Apakah ini bentuk kedunguan? Coba ulangi lagi kalimatnya. Apakah ini bentuk kedunguan? Pasti. Pasti. Tenang, yang kedua, tenang, tentang kebencian. Gus Nur ini ulama, di penjara dicintai suruh khotbah Jumat dan segala macam. Di penjara dicintai suruh khotbah Jumat dan segala macam. Saya terangkan dulu ya, saya mau terangkan soal ijazah, padahal saya nggak punya ijazah tuh. Yang mau kita persoalkan ijazah sebagai tanda beliau pernah sekolah atau tanda beliau pernah berpikir? Yang mana? Ya pasti tanda beliau pernah sekolah. Iya, kalau pernah berpikir saya nggak yakin dia pernah berpikir. Kalau pernah berpikir saya nggak yakin dia pernah berpikir. Karena itu yang kita persoalkan. Cuma maksud saya begini, brother. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu kan? Yeah. Jadi semacam saya tunda-tunda deh atau kayak tunda pemilu tuh. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Waduh, ada perencanaan kejahatan. Nah, dengan tidak ditampilkan ijazah asli berarti ada rencana kejahatan. Secara logis begitu kesimpulannya. Nah, kalau demikian, apa logika psikologisnya tanggung jawab moral bagi si pejabat itu? Karena dia presiden. Apa? Kalau nggak bisa dikriminalkan, tunggu aja pemilu berikutnya kan. Tetapi kan ada poin di dalam hukum bahwa berbohong bagi pejabat publik itu apa pasalnya coba? Kan ada undang-undang apa TAP MPR waktu reformasi, etika pejabat publik termasuk di dalamnya nggak boleh berbohong. Ya. Maka maksud saya, logika psikologisnya apakah dia harus menyatakan mundurkan diri atau apa? Itu tanggung jawab moralnya bagaimana pejabat seperti itu? Ya itu namanya moral call dari seorang pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin ada prinsip noblesse oblige. Semakin noble, obligasinya semakin tinggi. Semakin dia mulia, dia punya kewajiban moral untuk pertanggungjawaban bahkan hal-hal yang nggak pernah dipersoalkan. Apalagi dipersoalkan. Jadi sekali lagi ini prinsip leader. Kalau dia dealer bisa dia berbohong, tapi dia leader kan. Iya. Itu beda dealer dengan leader. Jadi logikanya moralnya seperti profesor tadi ya, mengundurkan diri. Iya, dia mesti mengundurkan diri mestinya. Iya. Kan itu dasarnya kan. Lalu orang tanya kenapa mengundurkan diri? Ya karena ijazahnya palsu kan gampang. Tapi jadi, faktanya nggak pernah ada pernyataan mengundurkan diri, bagaimana ya menilai? Itu artinya kemampuan untuk menjadi pandito ratu itu belum nyampe. Pak Jokowi berbohong nggak pernah kita laporkan pengadilan, paling kita olok-olok. Kami pernah gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hanya untuk apa? Supaya sadar bahwa presiden sebagai kepala negara berbohong pada publik. Semua rencana mulai dari IKN segala macam tuh, kereta cepat segala macam, anggaran yang macam-macam itu promosikan bahwa Indonesia masih bisa masuk investor 1.200 triliun padahal baru sifatnya MOU. Kan kita tahu MOU itu bisa terbang juga pada akhirnya kan. Itu kan bohong semua kan. Tapi kita nggak persoalkan. Ada orang agama tertentu, saya sebut Islam, dia mengamalkan ibadah tertentu, dalam hal ini mubahalah. Dia meyakini mubahalah, ajaran Islam, dia mempraktikkan mubahalah. Lalu logis tidak kemudian dia dituduh menistakan agama yang dia yakini itu. Dalam konteks kasus Bambang Trimulyono ini ada salah satu pasal demikian. Saya hati-hati dulu ya, karena ini soal agama nih. Saya terangkan dulu sejarah. Sebulan lalu, seorang profesor sejarah namanya Paul Johnson, orang Inggris, ini profesor dianggap profesor yang paling hebat lah di dunia. Dia meninggal dunia. Salah satu kajian yang dia buat adalah
selama periode modern, satu hal yang nggak bisa dibatalkan adalah proposisi-proposisi agama. Nggak bisa dibatalkan. Ilmu pengetahuan berubah dari Newton pindah ke Einstein, Einstein dikritik oleh Stephen Hawking, teori filsafat berubah, paradigmnya berubah. Agama nggak bisa berubah. Karena ada yang disebut sifat esoterik dari agama, bagian batin yang hanya bisa diakses oleh keyakinan. Ini profesor sejarah, waktu ditanya, Anda percaya Tuhan nggak? Saya nggak bisa jelasin dengan logika, tapi saya percaya. Nah itu nggak mungkin diadili, karena Anda nggak bisa adili seorang berbohong di dalam doanya tuh. Pernah saya bilang bahwa Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, lalu saya dilaporkan ke polisi, dipanggil polisi saya. Saya bilang, ya memang iya, tidak paham Pancasila. Anda mungkin enggak, saya itu deskripsi saya tentang pengetahuan saya tentang Pak Jokowi yang memimpin selama 7 tahun dan tidak menghasilkan distribusi keadilan, yang ada akumulasi. Kalau sekarang saya bisa tambahkan faktanya, Pak Jokowi tidak bisa memimpin secara etika sehingga aparatnya itu suka-sukanya ngerampok APBN kan. Artinya Pak Jokowi tidak paham tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Orangnya protes, kan Pak Jokowi setiap hari ada upacara bendera, baca Pancasila. Dia baca, dia hafal, tapi dia tidak paham itu. Konsekuensi dari paham adalah polisinya terlihat betul-betul sosialistis. Sila kelima itu sosialistis, welfare, justice, bukan kapitalistis. Yang akumulasi kan. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya terangkan argumennya itu. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya terangkan juga argumennya. Jadi paham dan tidak paham itu bukan ini lebih buruk dari itu keadaan real tentang pengetahuan seseorang. Kan begitu aja tuh. Cuma orang anggap kalau Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya dihukum. Lalu orang yang puji Pak Jokowi yang juga sebenarnya bohong, kenapa nggak dihukum? Kan banyak orang yang memuji juga dengan bohong kan. Jadi lebih baik lawan yang jujur daripada kawan yang tidak jujur. Dasarnya etisnya begitu. Kita diajarkan oleh agama, oleh kebudayaan supaya ucapkan sesuatu dari hati yang jujur, bukan manipulasi. Balik pada tadi, kalau Pak Jokowi yang saya hina, maka saya tidak jujur karena saya mau merendahkan dia. Tapi yang saya persoalkan adalah kedudukan Pak Jokowi sebagai pejabat publik supaya publik diselamatkan dari kemungkinan kebohongan Pak Jokowi itu menimbulkan ketidakadilan di dalam public policy. Kan itu yang kita mau cegah tuh. Itu yang kita sebut sebagai fungsi oposisi dalam demokrasi. Yang Pak Jokowi sendiri nggak peduli. Kan Pak Jokowi satu kali pidato tidak diperlukan oposisi itu. Bahayanya kalau nggak ada oposisi, ya begini jadinya. Kalau ada oposisi, semua yang dilakukan oleh terdakwa itu diambil alih oleh partai oposisi. Dan nggak mungkin dipidanakan partai oposisi itu. Karena itu adalah battle, perang antara opinion dan kontra opinion kan. Jadi kalau kita bahas secara luas, semua ini terjadi karena nggak ada oposisi di Indonesia. Di mana demokrasi yang nggak ada oposisi, di situ terjadi maksat. Itu dasarnya. Saya terangkan dulu pengalaman saya. Dulu saya punya Twitter, Pak Hakim. Twitter saya itu followernya 2,5 juta. Setiap hari saya kasih kritik aja sih. 2,5 juta follower. 3 hari sebelum Presiden Jokowi dilantik untuk kedua kalinya, Twitter saya dirampok, dia hancurin. Yang bikin keonaran saya apa mereka? Yang merampok itu bikin keonaran. Twitter saya itu dalil akademis. Setiap hari saya kasih kritik dengan dalil akademis. Quotation-nya filosofis itu. Kok dirampok? Karena saya dicitrakan sebagai anti Presiden Jokowi. Apa yang salah kalau anti Presiden Jokowi? Olo-olo di sosial media itu nggak real, nama juga sosial media. Bahkan itu bisa isinya hologram di situ tuh, improvisasi tuh. Jadi ngapain tersinggung dengan sosial media? Konsekuensi dari sosial media adalah kita mesti tahan mental, psikologi dan nalar itu aja. Balas saja di situ kan. Ngapain bawa sosial media ke ranah hukum tuh? Kecuali sosial media itu memang dipakai untuk beli preparat untuk riset tentang kemungkinan racun dimasukkan ke macam-macam. Kalau itu dipakai buat kejahatan, orang ol-ol di sosial itu bukan kejahatan, itu kegembiraan. Karena nggak ada kepastian pemilu, mending main-main aja di sosial media. Pertanyaan saya yang terakhir tentang
Maki-maki bukan hate speech. Ya. Saya pengen satu contoh konkretnya. Apakah misalkan saya mengatakan pada seseorang, kamu bajingan, kamu lonte, kamu penipu. Apakah itu yang dimaksud ataukah dalam bentuk lain? Itu soal bangsat, anjing, lonte, segala macam itu di era saya itu biasa betul. Anjing, bagi rokok lu tuh hal biasa. Di dalam era saya itu tuh sangat merdeka kita saling ledek gituan tuh. Udah berapa tahun lu jadi monyet? Biasa aja dia akan jawab. Itu sejak lu jadi anjing. Jadi ada komunitas pengguna bahasa di mana bahasa itu justru memerdekakan pikiran tuh. Itu namanya tuh. Karena manusia adalah language using animal, pengguna bahasa di dalam satu komunitas.